Asep official channel. Nah, itu tetap subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut lagi nih guys, pembahasan yang video selanjutnya yang bikin deg-degan, kembang kempis, lanjutan. Penasaran tingkat tinggi. Kalau saya lihat meriah. Berikan kasih saya. Sebelumnya, assalamualaikum buat semua channel-channel yang sudah ada di sini. Ada Ustadz Dano Official Channel, sedulur-sedulur Ustadz Dano Official Channel, ada Pak Tung Family Channel. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah, like, comment, and share. Ada Pak Haji Hasan Bisri BFC juga, ada Ustadz Asep, Saya Be Moksa. Ustadz Difran official channel. Sebagai host. Dan juga di Mulana Channel. Nah, di video sebelumnya kita bahas banyak banget tentang kerajaan-kerajaan yang Moksa, kerajaan-kerajaan yang Moksa. Kemudian juga kita bahas tentang sedikit mengenai dua sosok yang ditunggu oleh umat muslim yang di tanah Arab dan juga yang di tanah Jawa. Rahasia seperti apa masih tipis-tipis. Bahkan hubungannya jadi rahasia ya. Hubungannya jadi rahasia. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ke mengenai dukhonnya, pra-dukhonnya. Nah, Apa yang menyebabkan dukhon itu terjadi kan sebetulnya Posa sudah menjelaskan nih. Gitu. Cuma di sini tuh yang menarik perhatian adalah bagaimana ketika sebelum dukhon terjadi itu Posa. Seperti yang saya pernah bilang sama Pak Ustadz nih. Kalau misalkan dukhon itu diawali dengan datangnya asteroid yang masuk ke bumi gitu ya. jatuh ya. besar, pasti besar lah, gitu kan. Nah itu pasti kan dari NASA dan lain sebagainya nanti pasti akan membuka kan gitu. Kalau tidak membuka pun pasti akan kelihatan kalau misalkan ada Lewat. asteroid yang akan masuk mau jatuh. Nah, yang mau jatuh gitu. Nah itu sebenarnya ketika orang-orang mulai diumumkan seperti itu kan pasti ada yang bener apa enggak, bohong gitu ya. Ini gimana sih, kayaknya nggak bener. Karena memang dari NASA pun sudah mengumumkan bahwa suatu saat itu pasti akan terjadi dari NASA sendiri. Karena memang sebelum-sebelumnya ya sudah pernah terjadi gitu. NASA itu tetangganya Mas Bobi. Kalau itu bukan, nasi. Nah, kemudian secara ketauhidan nih Pak Ustadz, apakah orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk merasa bahwa ini akan terjadi peristiwa dukhon seperti ini, itu nanti bisa berkumpul untuk ada di posisi bersama orang yang dari tanah Jawa ini, atau memang nanti bergabung di suatu perkumpulan, diizinkan Allah untuk mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang terjadi gitu Pak Ustadz? Atau memang rata-rata orang yang memang nggak tahu aja gitu ketika peristiwa dukhon terjadi, asal itu datang ke bumi itu seperti apa? Jadi gimana tadi? Bingung ya? Waduh, gimana tadi ulang? Pradukhon. Nah, pradukhon kan orang ada yang Tanda. percaya, ada yang tidak. Ada yang ada yang enggak. Ketika asteroid itu datang, sampai betul-betul terjadi gitu. Nah, artinya apakah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu, untuk paham, untuk merasa bahwa ini memang sudah akan terjadi, itu bisa terselamatkan dengan adanya asteroid tersebut, atau memang semua orang akan dapat porsi dari asteroid itu datang, artinya kena efeknya dulu semua nih Pak Ustadz? Oke. Atau seperti apa? Oke, ini gambaran dari analisa saya aja ya. Ya. Sama saya merangkum dari teman saya yang kok dia bisa diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ada Lailatul Qadar kok hanya di di Madinah itu, dan dia diperlihatkan wajahnya gitu loh. Diperlihatkan wajahnya, jadi kayaknya dia menjadi saksi kesannya. Iya. Ya hanya kalau dia hanya tahu kalau pas itu turun, nah tahun besok ya tahu itu turun, orangnya ya sama. Itu juga. Itu juga gitu. Pas sholat selalu pas sholat. Tarawih ya. Nah, kalau saya mau menjawab ini, sebenarnya jawaban saya yang ringan itu gampang. Dulu kemarin, 2 tahun kemarin itu tuh Jakarta, Bali, Arab sebagian mati 24 jam. Iya. Ya, Seperti lampu. kasus Mati mati lampu. lampu itu pejabat-pejabat bilang ini ada trouble, ini ada yang rusak trafo, ini ada ini.
Terakhir lampu nyala, coba ada nggak berita yang rusak apa? Katanya sih ada daun Jadi kejadian di itu. hutan yang kena kabel gitu. Kalau di hutan kok yang mati di kota itu. Iya. Jadi itu adalah cerita yang sebenarnya tidak bisa diceritakan oleh para pejabat. Pokoknya sudah selesai, udah itu nggak usah dibahas lagi. Nah, sebenarnya prosesnya NASA tahu atau tidak itu gampang menurut saya. Kalau Allah itu sudah bilang kun, Terjadi. itu listrik di Amerika bisa mati dan silo-silo dari peluru kendalinya nggak bisa nyala. Oh apa? Generator mati semua. Semua itu di sini itu punya generator semua. Iya nggak jalan kemarin ya generator kecil aja. Nah, termasuk generator yang di mana itu biasanya punya generator di apa namanya HP itu apa namanya? Repeater ya. Oh, iya. Tapi yang punya generator Repeater, sendiri dia. Itu juga nggak hidup. Jadi kayak HP itu kayak orang linglung aja. Nah, kalau kita mau cerita tentang Allah itu digituin aja selesai. Pada Jakarta itu hanya permainan Allah. Permainan Allah pada waktu itu anggap aja itu seperti Tuhan hanya 24 jam aja atau 12 jam aja. Semua nggak bisa dikendalikan. Itu aja udah semrawut nggak kan? Udah chaos itu. Iya, kan gitu. Nah, ini kalau memang mau diturunkan, Allah tinggal kun selesai. Sun kun itu mamanya semua Amerika atau Eropa yang punya ini mati semua. Itu mati semua. Dan itu pernah di tahun berapa puluh tahun itu saya tahu Amerika pernah padam Ya, lampu. sampai Kanada. Di Kanada itu. Saya masih ingat itu. Jadi padam lampu juga nggak tahu kenapa padam. Tapi Ustadz, saya pernah dapat bocoran ya, nggak tahu benar apa enggak, kata teman saya itu bahwa Jakarta waktu itu mati itu sebetulnya ada permainan Dajjal juga. Ya kali sih karena Dajjalnya nggak ngomong sama saya jadi waktu itu kali aja bisa karena makanya sesuatu yang berhubungan dengan langsung materi tidak ada itu maksudnya tidak ada berita di koran, Ya. di YouTube atau di mana pejabatnya nggak mau ngomong juga ya karena memang nggak ada mau ngomong apa ya. Nah barangkali tapi kita tidak tahu itu adalah sunatullah aja kita ambil seperti itu. Nah nanti suatu ketika ini mau diturunkan bisa aja itu memang mati. Memang bisa aja pada waktu itu NASA itu nyebarin ini banyak sekali asteroid mau turun ke bumi, disebarin, gitu. Sebelum itu sebenarnya ada juga sebenarnya yang harus kita ketahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya udah jelas. Salah satunya dua ini sebenarnya tanda yang kuat sekali ini hanya dua. Salah satunya adalah saling bunuh di bulan Dzulhijjah. Itu satu. Yang kedua gempa di Mekah. Oh yang saling bunuh aja itu yang perebutan 3 putra mahkota itu kan sih? Walau alam kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Momennya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Iya di Dzulhijjah. Dzulhijjah itu. Jadi dua ini kita pegang. Insya Allah itu benar. Insya Allah itu benar. Apa masalahnya? Nggak tahu, nggak akan tahu. Tetapi kejadiannya begitu kan? ya, tetapi ada bocoran. Nah ini bocoran. Itu kata-katanya kamu akan bisa lihat di tempat kamu. Kamu bisa lihat dari tempat kamu. Berarti ada penyiaran ya. Berarti disiarkan. Iya. Jadi nanti kita itu tahu. Oh ini gitu. Berarti massal Ustaz ya? Kenapa? Pembunuhan, saling bunuhnya massal. Saling bunuh, jadi bukan pembunuhan. Iya. Saling bunuh. Massal ya? Massal, bukan 1, 2 atau 5 orang. Enggak, ini massal. Bukan yang kayak mati di terowongan itu, bukan seperti itu. Oh, Ustadz. itu bukan saling bunuh, itu kecelakaan. Kecelakaan, Beda. ya. Insiden. Kamu tahu dari tempat kamu. Iya, kamu Kita akan tahu dari tempat kamu. nonton beritanya kalau Itu. seperti itu. Berarti ini sifatnya perang. Ya, saling bunuh itu perang berarti. Itu belum tentu perang juga Belum Ustaz, perang. tapi bisa aja gesekan. Walau alam saya nggak tahu umpamanya Syiah dengan Sunni ada waktu haji. Ini umpama, Iya, ya, umpama. atau perebutan Atau kekuasaan. perebutan kekuasaan. Oke, Itu umpama ini gitu ya. umpama. Atau juga ada rebutan maktab. Iya. Tapi
Tapi bisa aja. Bisa aja. Gara-gara yang take down itu nggak mau ngaku. Dibunuh. Akhirnya saling bunuh ya. Iya. Iya iya. Pokoknya apa alasannya sih nggak ada yang tahu. Kita nggak kejadiannya tahu. di pas Kejadiannya bulan haji. insya Allah di bulan haji. Itu masal atau gimana? Itu masal. Jelas bunuh-bunuhan. Masal ya. Masal. Jadi bukan hanya 1, 5 orang, 10 enggak. Masal. Masa setelah itu baru beberapa waktu kemudian asteroid itu. Ada, saya tidak tahu, hanya 2 kemungkinan Ada 2 ke Mekah gempa. Cuma yang mana yang dahulu, walau saya tidak tahu. Mekah gempa di titik itu baru nanti asteroid Turun. Gempanya ini ada hubungan dengan enggak. Oh, enggak beda. Gempa itu Sudah kan ada tahapan aja berarti ya. yang zaman dulu itu pada saat gempa Rasul itu bercerita waktumu belum. Oh. Ada dalam salah satu riwayat di situ. Berarti perbedaannya adalah yang pertanyaan saya tadi awal, Ustaz. Jika ada orang-orang yang Allah izinkan tahu, ya dia paham tadi melihat dari kamu akan tahu berita itu, kemudian mungkin bisa menyiapkan waktu semepet mungkin untuk bisa mungkin mencari tempat yang, karena kalau kena efeknya kan kena semua pasti Ustaz ya. Iya. Dari asteroid itu kan. Bedanya siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak. Nah, pertanyaannya ya justru itu yang siapa yang bertahan itu. Nah itu. Kira-kira golongan mana kan begitu. Tapi bunuh-bunuhan itu di mana Pak Ustadz? Di negara kita, maaf, atau di negara orang lain? Di Saudi. ini apa namanya? Yang paling sering Nah, ini. Baru kan sudah mulai narik nafas. rumah pemotongan. Jaga dong itu. Soalnya ini ngeri ya. Ini kan Pertanyaannya semakin masif. Makin terus. Aduh, ini sebenarnya ada 2 yang mau saya jawab nih. Yang pertama bunuh-bunuhan itu, insya Allah di tanah Arab, di daerah situ, di daerah Mekah. Oh, kejadian itu ya. dan memang sih dari beberapa riwayat memang kejadian itu pada saat ibadah haji. Padahal kan tanah Ada juga informasi, jadi keterangan nanti bunuh-bunuhan itu karena memang kondisi saat itu orang berebut dunia. Dunia yang mana Pak? Nah, Jabatan. Pokoknya berebut dunia dalam masalah harta atau enggak, nanti kan akan ada muncul yang namanya emas tuh. Gunung emas. Diceritakan ada gunung yang dia ternyata itu akan Isinya Mas. mengeluarkan banyak emas di Arab nanti tuh. Padahal udah ada Dan di Jawa akhirnya dari mana-mana orang tuh datang ke situ, sehingga mereka karena saking hubur dunianya itu menghalalkan segala cara untuk saling bunuh-membunuh. Kalau saya bilangnya, kalau memang itu betul, Iya. ya kalau itu betul, saya malah menyampaikan untuk Mas Bobi. Gimana? Mas Bobi, kalau di sana kan mau nyari emas. Di sana Mas Bobi bikin warung Padang. Asik maksudnya. Itu kan lapar ya, capek. Ya, nanti kalau mereka orang, saya tukang padang. Ada tulisan Bang, 10.000 setiap porsi. Rame banget. Saya jualan di sini nggak ikut perang, saya jualan. Tapi kalau Nasi sama rendang kecil gitu. kalau Keras, sama ya. Ustaz Abe itu kan masalahnya emas ya. Padahal di Indonesia emas udah banyak dan nggak ada Mas Abe, Mas Bobi, Mas Jai. Iya. Ini kan intinya kan tetap nanti akan ada bunuh massal. Salah satu Iya, faktor iya. itu, ya, bisa jadi, ya. Salah satu yang bisa masuk logika. Kita bisa aja. Bisa. Itu akan muncul sehingga kondisi ekonomi yang lemah, terus kan kekurangan daripada kebutuhan, nah membuat ini orang berlomba-lomba tanpa mereka melihat bahwa itu adalah baik atau enggak, halal atau tidak, yang penting saya dapat Aja. gitu. Nah, saya tadi di awal kasih pertanyaan ke Pak Ustadz. Sebetulnya pertanyaan bukan itu. Mau nanya nih. Saya itu ngomong Gini. Udah di sini. Iya. Begitu mau ngomong, Moksa. nggak belok kemana gitu. Kenapa begini? itu kan gunung emas. Kita berdua lagi. Tiba-tiba belok dan sekarang pusingin masih apa di sini? Nih, Saya udah cerita buka warung Padang, bisa untung. Haji J dari tadi itu makan. Saya nggak tahu fokus dari tadi itu. Itu Haji, itu ketahuan kalau di rumah gak dikasih.
sama istrinya. Kalau saya jadi bukan. Iya, Apa namanya? Jadi kalau di channel saya ada keratak. Iya gimana? Yuk tanya apa, Mas Bob? Akhirnya tadi yang pertanyaannya yang tadi betul yang itu, tapi yang di awal sekali sebetulnya ada yang mau ditanyain. Susah, kenapa ya? Susah ya Pak Ustaz? Apa clue-nya dulu? Iya, akhirnya udah disampaikan tadi Pentil, itu. karet, baju, Padahal Kayak tadi udah sebenarnya yang artinya ketika memang asteroid itu turun ke bumi, berarti semua orang merasakan. Hanya orang yang mungkin lebih yang diizinkan Allah untuk paham mungkin bisa menganalisa lebih jauh-jauh lagi, lebih jauh-jauh lagi sehingga bisa ke situ loh. Jadi Ustaz tadi bilang, Uh-huh. siapa orang-orang yang mampu bertahan? Nah, itu dia Pak Ustaz. Yang paling dekat saya bisa jawab nih, sebenarnya kita yang bisa bertahan dari lapar kan? Itu ada doa. sudah serius. Saya udah pede banget boy. Saya pikir yang tahu dulu kafe Itu nanti dulu. Ya, Saya udah bilang alhamdulillah ya Allah. Ternyata ujung-ujungnya dona. Iya sebenarnya intinya begini. Ini nih sama serius lah. Saya sebenarnya dari tadi makan juga. Aduh pusing ya. Sama. Jadi gini. Kenapa orang itu harus menjalankan, khususnya yang muslim ya, khususnya yang muslim itu menjalankan sesuatu harus karena Allah. Karena Allah itu lillahi ta'ala akhirat. Jadi intinya ada apa yang dikerjakan di dunia itu untuk Allah, lillahi ta'ala akhirat. Seperti itu. Kita sholat akhirat, kita baca Quran ya akhirat. Jangan sampai kita sholat untuk mengejar dunia yang kaya, nggak boleh, nggak bisa. Terus sholat biar selamat Tuhan, bisa nggak itu Pak Ustaz? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau begitu doa masih boleh pada waktu bacaan at-tahiyat terakhir itu kan, itu doa boleh, itu doa. Tetapi persoalan selamat enggak itu ada di tangan Allah. Jadi sama seperti doa agar kita dilindungi dari sihir umpamanya, baca Al-Falaq, An-Nas, itu doa. Diambil dari Quran. Tetapi yang kena sihir masih aja kena sihir. Lah kenapa? Ya memang itu kan doa. Jadi yang berhak mengabulkan itu hanya Allah. Cuma kita memang doa itu wajib lah ya. Nah, kita harus jalankan sekarang itu seperti itu karena Allah, karena biasanya nanti Allah yang akan mengatur ya, mengatur. Jadi Allah nanti yang akan mengatur. Kita tidak tahu. Allah nanti yang akan mengatur sehingga siapa orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu Bisa bertahan. survive ya, itu ya termasuk terpilih lah itulah. Cuma saya juga masih belum ngeh karena di sini otak saya itu harus mencari jawaban siapa yang survive. Saya kan tidak tahu di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali. Ya kalau Bali saya nggak bisa nyebut tidak. Sulawesi, Irian, saya nggak ngerti saya. Arab atau Brunei atau Malaysia kan gitu ya. Kalau Malaysia ini saya harus mikir satu hal. Saya tahu. Itu ada pesantren Itu harus diselamatkan. Bukan, Medan juga belum disebut tuh. Ya, jadi saya masih mikir Lama musuhan. udah keringet dingin, ketawa lagi kita ya. Biar yang dengerin itu agak nggak terlalu tegang. Yang saya pikirkan itu adalah siapa orang yang dicari oleh raja-raja Moksa. Kan itu saya juga mikir. Kemudian kenapa dia nyarinya di tanah Jawa? Hubungannya apa? Ya, apakah ada juga di Cina nggak raja-raja Cina yang Moksa itu mencari jagoannya di Cina? Atau barangkali kalau di Mesir barangkali ada raja-raja Moksa di Mesir, ya mencari sosoknya. Yang masih Kalau hidup di Mesir. saya tahu ya. Tetapi yang saya ketahui ini di Indonesia ini teman saya cerita. Di Nuswantoro ini. Nuswantoro itu cerita karena yang dia sebutkan itu kayaknya ini orang-orang yang, nah dia juga bilang saya ketemu sama lucunya, saya juga ketemu sama ilmunya. Nah itu teman saya bilang
ilmunya Sunan Kalijogo. Lah itu juga saya nggak ngerti. Berarti moksa Sunan Kalijogo. Enggak, kalau Sunan Kalijogo meninggal, cuma memang ada ilmunya. Walau saya nggak tahu ya. Ini teman saya cerita gitu. Saya masih berpikir siapa? Apakah nanti di Sumatera itu ada juga yang survive karena keimanannya, atau di Jawa ini ada yang survive yang itu juga berhubungan dengan raja-raja yang moksa itu? Walau alam saya nggak ngerti ini. Atau di Kalimantan, ini yang saya sebenarnya masih berpikir. Saya kan orangnya suka berpikir ya. Jadi saya masih mikir apa ya bisa yang terjadi, saya juga tidak tahu. Cuma memang ini ngeri. Karena pada saat ini Dukon datang, itu sudah nggak ada yang bisa nanti, nanti dulu gitu, dan nggak ada. Yang dia itu umpamanya suaminya dia tuh bilang, "Ma, saya lembur ya," umpamanya. Lembur di mana nih? Di Jakarta. Lembur di mana nih? Saya lembur ada di Surabaya. Tapi nggak taunya dia di Singapura ngelemburin. Suatu ketika selesai. Udah. Orang Indonesia di Singapura nggak ada yang kenal sama yang dilemburin aja. Padahal makan nggak ngerti. Nah, listrik sudah mati semua, TM dan nggak bisa mau pakai apa? Masa dari Singapura ke Indonesia berenang? Nah, Ustaz, maaf saya potong nih. Tadi kan kita juga membicarakan masalah Dajjal, sementara juga ada tokoh sentral di tanah Jawa itu. Nah, tokoh sentral yang saat ini sedang dicari para raja-raja itu, apakah beliau ini juga akan bisa membawa pengikutnya terhindar dari Dajjal, Ustaz? Walau alam ya, barangkali kalau saya melihat seperti itu, ya bisa aja kalau memang Allah itu nggak tahunya memang memberikan nas kepada dia dan orang itu memang tertulis di dalam hadis Nabi, ya bisa aja, kita nggak tahu. Dalam hadis ya, walau alam saya nggak tahu juga. Memang saya masih nyari siapa ini orang gitu. Katanya si Balkis itu dia mencari seseorang di tanah Jawa ini yang berhubungan dengan salah satu nabi yang ada di Israel. Sulaiman itu. Walau alam saya nggak tahu Sulaiman atau Daud atau Itu keturunan apa garis ilmu? keturunan ya, walau alam ya. Tapi keturunan lah jelas ya. Karena nasabnya itu kan jelas barangkali ya, ini dari ini punya anak laki atau punya anak siapa, ini punya anak siapa. Nah ini garis keturunannya di titik itu. Yang saya juga belum tahu persis sebenarnya. Kalau Imam Mahdi kan dari Siti Fatimah Zahra ya, keturunannya. Kalau yang dari tanah Jawa ini dari Sulaiman itu. berarti tadi Ustaz bilang Tapi apa Sulaiman itu maksudnya Sulaiman itu, Pak Ustaz? Sulaiman Jogja. Kan gitu. Orang kadang ada yang menggatuk-gatukkan itu, Pak Ustaz. Sulaiman sama Sulaiman. Iya. Katanya Katanya cocokologi. Yang kami. Tadi Ustaz bilang nggak tahu nanti di wilayah mungkin di Sulawesi ada mungkin dengan raja-raja yang di sana atau mungkin di luar negeri di kerajaan Tiongkok misalkan dengan orang yang di sana. Ada kita untuk kemungkinan bahwa di beberapa belahan dunia ini ada yang seperti itu. Ada yang ditunggu maksudnya. Ini yang saya mau cerita. Nah, semua raja-raja yang ada dari Kalimantan, Sulawesi itu ngumpulnya di Jawa, Mas. Nah, itu. Yang di Nuswantoro tadi. Iya, yang di Sumatera juga ngumpulnya di Jawa. Berarti itu saya pikir. Ada yang dari Malaysia juga ngumpulnya di Jawa. Jadi Malaysia itu ikut, nggak tahunya sebagian Kamboja itu ikut gitu loh ceritanya. Kalau di lain gimana tuh? Ada nggak ditunggu? Saya nggak tahu ya, saya masih belum tanya sama teman saya. Karena saya waktu itu dia cerita itu saya Iya, itu apakah yang ditunggu aja. itu mewakil dari setiap negeri gitu? Apakah misalkan gitu atau memang dikumpulin di satu negeri ini dengan pasukan yang sekian banyak? Keluhnya itu gini katanya. Kendaraannya si orang itu tuh sudah ada. Gitu. Iya. Pesawat maksudnya, Pak? Bukan. Oh, jet pribadi? Bukan. Helikopter? Siti 53. Aku rawani deh. Aduh. Yang mau digoreng itu. Saya tahu nomor 2
Jadi kalau menurut teman saya itu sudah ngomong. Jadi Ratu Balkis itu kayaknya sebagai duta. Nah, Dia membawa sesuatu, kendaraannya orang yang dicari-cari itu. Diparkir di mana bisa? Hah? Kendaraannya diparkir di mana? Ustaz, Kayaknya di- bakal ketemu nggak itu? Si orang yang dicari itu Ratu Balkis. Walau orang nggak tahu ya. kan kita belum selesai nih. Ini masih Kita belum selesai nih. Bukan, tadi bukan. Ya biarinlah pendengar itu juga. Enggak. Saya tahu kenapa Ustaz Abe nanya Robi duluan. Karena mau moksa duluan. Aduh. Tapi ini Pak Ustaz, saya mau tanya. Duhon ini kan menghantam dunia kehidupan nyata. Raja-raja moksa ini kan punya dunia yang beda dengan Dunia kita. sama kita. Iya. Apakah Duhon ini akan menghantam dunia Ke mereka juga lah, ya. Enggak, sehingga mereka Enggak, mereka nggak terpengaruh. Oh. Mereka nggak terpengaruh. tapi mereka mau membantu untuk Membantu. menyelamatkan. Bukan menyelamatkan. Mereka akan membantu seseorang. Nah, ini tanda tangannya Mr. Gas ini loh ceritanya. Mr. Gas. Yang sampai sekarang saya tuh bingung nih siapa Gas, ya. lagi nih. Mr. Gas ini dia bilang kami semua raja-raja moksa disebut loh. Satu-satu itu raja-raja. Termasuk Ratu Bilqis itu. Nah, itu nanti akan berjuang dengan beliau. Satu barisan. Satu barisan dia ada di belakang untuk memerangi tentara-tentaranya Dajjal. Nanti muncul mereka. Nggak ngerti, saya nggak ngerti saya. Siapanya yang muncul? Yang moksa. Yang moksa. Bahkan apakah tentara Dajjal itu terlihat atau tidak? Karena kita kan nyata kita. Apakah beliau itu akan muncul nyata? Kalau muncul nyata, walau alam ya. Nanti kayaknya pertanyaan berikutnya aja. Itu kendaraan yang dibawa itu apa Pak Ustaz? Kendaraan yang dibawa, Onta. menurut teman saya itu sudah ada. Memang di tanah Jawa. Allah. Kendaraan ini Sudah ada ya? Sudah. Insya Allah namanya GT53. Aduh, aku deg-degan. Tapi yang jelas kan apa wujudnya? Ya, bentar, apa? Saya mau ngomong itu mikir saya. yang jelas bukan kambing yang dibagiin sama Adi Hasan. Nah, itu kan onta ya, onta. Lagi ayo onta. Kuda, kuda. Semut itu juga tentara kan di zaman Nabi Sulaiman. Rakyatnya. Rakyatnya. Jadi- Burung bulbul. Itu. Jadi yang menurut teman saya ini, insya Allah kendaraannya sudah disiapkan satu. Wujudnya insya Allah namanya kuda. Di Bromo Ustaz Asep. Di mana? Hah? Iya, di Bromo banyak. Di Bromo banyak. Sebentar, yang kuda yang foto sebelah mana? Woi, cari gara-gara mulu sih Ustaz sih, apa aja saya nih. Aduh. Jadi Ada itu cirinya enggak? ada. Kakinya 4. Saya kemarin nggak nanya sama Iya, biasa iya, kalau iya. tahu begitu saya tanya Iya. kamu yang dibawa Ratu Bilqis bukan? Iya. Tanya itu. Emang berani nanya. Paling nanti Paling nggak ada goyang. paling kata Haji Hasan tuh serasa udah lama begitu. Insya Allah seperti Berarti itu. ini Ustaz, ketika memang terjadi raja-raja itu moksa, berarti mereka memenuhi takdirnya atau sumpahnya untuk membantu sosok yang di tanah Jawa ini kan bisa aja kan sebetulnya kan Kayaknya- bukan urusan mereka juga sebetulnya kalau Kayaknya ini nanti akan terjawab satu-satu. Terjawab satu-satu. Karena saya dapat cerita dari teman saya itu, orang yang dicari itu punya ciri sebenarnya. Nomor 1 katanya pakai poloset. dia lemah lembut. Itu nomor 1 jelas, lemah lembut. Yang kedua tidak emosional. Yang ketiga itu bijak. Haji saya cocok. Banyak persyaratan itu yang menurut saya
kita kayaknya nggak mampu deh kayak ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya kepada Allah dan semua dia agamanya menurut Ibu memang agamanya kuat sekali. Ketakwaannya kepada Allah Ta'ala itu kuat sekali. Apa itu? Walau saya nggak tanya, tapi intinya ini secara umumnya aja ya, secara umum itu seperti itu. Sehingga di situ saya masih mikir ini gimana nih ketemunya di mana? Saya masih mencari. Kudanya katanya sudah ada, itu kudanya itu sudah ada. Kemudian tempatnya di daerah Jawa, gitu ya. Kemudian semua raja-raja Moksa itu di tanah Jawa, termasuk Bilqis ada. Nah, saya juga masih mencari karena ini kan kayak bermain puzzle gitu ya. Saya masih berpikir ini gimana. Tapi Pangeran Diponegoro itu juga pernah dulu naik kuda Pak Ustaz. Apakah mirip-mirip seperti kan diceritakan kudanya itu kayak kuda sakti juga itu. Jadi dia punya beberapa macam rupa gitu loh. Ada kuda yang kuda sakti itu yang zaman-zaman beberapa ini sebenarnya sempat beberapa menghilang, terus muncul lagi, menghilang, muncul itu. Udah lumping tuh Makan beling makan apa aja bisa. Itu jarangan. Atau ada yang kudanya mampu menampung banyak orang, Mitsubishi kuda. Endorse nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian pada saat Tuhan yang harus kita ketahui adalah semua ini tidak bisa mampu apa-apa. Yang di Jakarta itu semuanya sudah hilang. Hilang itu maksudnya apa? Orang itu insya Allah kalau ketiban itu apa namanya? Kejatuhan ketimpa asteroid ya hidup. Cuma hidupnya dia ya tinggal nunggu. Kalau di Jakarta dia harus makan apa? Buah-buahan di pasar buah itu belum tentu jualan karena yang jualan mau naik motor atau pickup itu nggak bisa karena macet semuanya. Rebutan makanan juga. Rebutan makanan. Jadi itu toko-toko yang sekarang banyak itu nanti dijarah betul Ustaz. Pasti itu nggak mau karena semuanya alat-alat negara juga lumpuh, semuanya kan lumpuh dan memang nggak bisa dikerjain sudah. Nah, sekarang Ustaz, susunannya ya, itu apa dulu yang terjadi? Dukhon dulu atau Dajjal dulu? Dukhon dulu. Iya. Kemudian Dajjal. Baru Dajjal. Habis Dajjal? Yajuj Majuj. Janganlah banyak-banyak takut saya Ustaz. Yajuj Majuj. Ya, paling tidak kan dengan mengetahui susunan itu berarti kan apa yang harus kita siapkan sebagai hamba Allah. Nah, saya nggak mau ikut-ikut. Jangan bilang kita, nggak mau. Terus siapa? Lah yang bilang kita kayak Mas Bobi. Lah yang tahu lah saya. Bukan gitu Ustaz. Pertanyaannya gini. Pak Ustaz di mana waktu itu Pak Ustaz? Ngumpet. Tahu kalau mau asteroid ini ngumpet saya udah. Itu virus Omikron yang kecil aja kita udah kalang kabut. Apalagi itu yang besar ya Pak. Iya, betul. Gimana itu cara? Oke. Kita tutup dulu. Saya deg-degan terus tadi Hanya tunjuk setelah ini nanti ya. Hah? Di episode selanjutnya. Ya, lambung saya sulit. Iya, maksudnya. Iya Pak Ustaz. Mau bertanya baru kali ini saya masuk pasar. Kayaknya ngeheng ya. Iya, dari awal bertanya udah ngeheng sebenarnya. Ini karena kita membicarakan dukhon. Dukhon itu kan akan mematikan semua sel-sel perjalanan teknologi. Masuk mungkin pertanyaan Mas Bobi juga langsung ngeheng. nanti kalau mau Tuhan jangan bawa teman-teman umroh apa haji ya. Nggak bisa balik. Balik nggak tanggung jawab saya. Asal dikasih tahu aja. Bulan depan duhon kayaknya. Enggak, kalau begitu misalnya kita udah mau duhon, nah sebentar ada jamaah, saya bilang Pak Jen tolong bawain jamaah saya di Indonesia. Oke, seluruh beriman semua ini pembahasan yang subhanallah ya memang agak banyak pertanyaan yang diutarakan tapi kayaknya agak lidah ini tiba-tiba keluh. Sulit memang untuk membahas ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Ustaz tadi walaupun sedikit dan kita
Sebetulnya bercanda ini menutupi ketegangan sebetulnya Iya, kalau saya pribadi ya. Iya, jujur saya sendiri tegang masalahnya. Tegang. Tegang mau nutup-nutupi itu tegang. Kalau saya kok mual ya? Karena hadap-hadapan langsung. Serius sih tadi saya tegang, nunggu hasilnya. Apalagi seperti ini bukan materi yang mudah juga, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Dan insya Allah tadi penjelasan Pak Ustadz bahwa kita kuatkan keimanan, ketakwaan, dan tauhidan. Mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan kita. Amin, amin. Jika peristiwa itu datang, bagaimanapun caranya hanya Allah yang tahu. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar menjadi manusia lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Atu Pemilik Channel, Ustadz dan Ustadz Channel, terima kasih, Ustadz Abi terima kasih, Pak Ustadz Asep terima kasih, Sami-sami. semuanya di sini terima kasih. Mudah-mudahan kita Yang bisa. live IG. Yang lagi live IG juga terima kasih ya. Ya, salam katanya terima kasih. Ya, waalaikumsalam guys. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dan kita bisa senantiasa terus belajar dan belajar lagi. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.